Aman, ice breakingnya beda. Apa ini guait? Guit. Sama punya saya juga keluar begitu. Iya, itulah Dia itu goib, Mas. direkam Bapak Ibu. Iya. Jelaskanlah. Oke, nomor 65 ya. Kita 64 lanjutkan nih. Disajikan studi kasus terkait wawasan kebangsaan. Walah, ini kalau suruh Gila amat sih kayak gini tulisannya. dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Kalau ini insya Allah bisa nih. Mahasiswa dapat menentukan dalil nakli yang relevan dengan konsep perspektif hadis. Kalau hadis mah ada hadisnya, aman. Kalau yang Al-Quran Pak Jawaya aja yang bisa jawab ya. Cuma ada ayatnya aja ya, surah sama ayatnya aja ya. Amin, amin aja lah. Oke, kita carikan soalnya. Hei, anak siapa itu? Bentar, saya carikan soalnya. Ronas and Paulinas. Kalau induksi sini bisa ngerokok Pak Maman. Kalau induksi di Banten nggak bisa. Hidung dak. 2 juta. Saya yang ngubeng. Ngubeng. Oke nih soalnya nih. Mantap. Soal 64. Perhatikan studi kasus berikut ini. Pada suatu hari, seorang pemuda muslim Indonesia menjadi korban diskriminasi di negara lain. Ia diperlakukan berbeda karena agamanya. Berdasarkan studi kasus tersebut, dalil nakli yang relevan dengan konsep wawasan kebangsaan dalam perspektif hadis adalah hadisnya yang pertama nih. Bentar, saya ini kan. A. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab dan orang Ajam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saya perumpamaan orang mukmin saling mencintai, mengasihi. D. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jawabannya yang mana nih? B. Berdasarkan kasus dari nakli yang relevan, kasus seorang pemuda muslim menjadi korban diskriminasi. Jawaban masa B bukan. Perumpamaan orang mukmin antara A dengan C kayaknya Pak ya. Mengasihi dan menyayangi adalah Iya, antara A atau C. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam. Ya, antara A dan C. Perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi. Tapi kalau kaitannya dengan agama lain, kalau yang C kan sesama orang mukmin. Kalau yang A itu kayaknya lebih relevan kayaknya Pak. Kalau disuruh milih. Iya. Iya, jawabannya berarti kalau saya B. Kalau saya B. Oh, karena perbedaan agama. Kalau saya B. Baik. Ambil manfaatnya. Oh, Pak, ini apa baca manfaat dari diskriminasi, Pak? Iya, jadi bukan manfaat diskriminasi, Bu. Jadi itu bantahan bahwasannya sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat gitu. Ya, ini jawabannya kok di sini manfaat. Maksud saya hubungan manfaat dengan diskriminasi apa? Iya, ini di sini jawabannya B. Ya, penjelasannya. Penjelasannya gimana nih? Hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, termasuk orang yang berbeda agama. Jawabannya tepat B. Soal ini. Hebat, Pak Maman ya? Pak Maman. Pocit. Oh, Pak Ocit. Masya Allah, efek rokok itu. Bentar, ini kok saya juga nggak sepakat ya dengan B ya? Iya, enggak, Pak ya. Kalau saya langsung pakai ini gitu ya. Jadi manfaatnya yang diambil itu. Jadi dia mengacuhkan apa ya? Ya pokoknya easy going aja. Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam. Diskriminasi.
Perumpamaan Ya kan orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi. Kalau saya lebih A, Iya ya Pak ya. Pak Maman yang mana? Saya Pak Maman. Iya, yang mana jawabannya Pak? aduh kacau kamu. Kalau A itu kan ada bahasa kecuali Kecuali. takwa gitu. Iya. Kecuali takwa masih ada lebih ke muslimnya gitu. Iya. Kalau B itu global. Sebaik-baiknya manusia ya manfaat, mau agama apa juga ya. Betul. Setuju saya. Diskriminasi di negara lain. Orang Arab atas orang Ajam. Tapi konsepnya wawasan kebangsaan itu Pak Habibie. Nah, itu. Berdasarkan studi. Gimana Pak Yoga? Lanjutkan. Ya itu kan konsepnya wawasan kebangsaan. Jadi umum. Ya. Di umum. Jadi lebih baik Kalau saya setuju siapapun Pak dia, Ocit tadi. siapapun dia bermanfaat luar biasa itu. Kalau Tuh. saya A, Kenapa itu? Nah, Bu, ayo Bu. Dari tadi karena kamu. kan ini soalnya pada suatu hari seorang muslim di Indonesia menjadi korban diskriminasi di negara lain. Nah, hadis yang A itu, ini kan kalau nggak salah orang Azam dengan orang Arab itu kan dari perbedaan kulitnya, dengan kulit hitam dengan yang Arab. Jadi kayaknya lebih Diskriminasi masuk ya, Bu, aja. ya. Karena Jangan- itu dengan jangan Indonesia sampai dengan situ, Bu. negara lain. Berdasarkan studi kasus tersebut Alina. Itu ada Yang relevan kecuali dengan konsep wawasan kebangsaannya berarti wawasan kebangsaan. itu kecuali karena takwa gitu Bu. Itu yang harus kita Yang garis bikin bawahi ini. juga gitu. Ya benar itu A. Allah, bener-bener. Ayo mana ini yang lain? Kalau Keutamaan bagi A ya? orang Arab atas orang Azam non Arab, Muslim Kecuali dengan non Muslim, sepertinya Boleh begitu tahu. deh analoginya. Ya kan kalau terkait diskriminasinya memang cocok ya Bu, tapi tidak bisa menampilkan juga sebagaimana kata Pak Rosid, ada kata-kata takwa. Berarti orang non Ajam orang non Arab yang dia beragama Islam gitu kan maksud Pak Rosid ya. betul. Jadi nggak masuk, Pak Rosid lebih memilih B gitu Bu. Yang Iya, B iya, ini iya, lebih netral dari sisi agamanya. Tapi kalau Bu Sofi A, saya A juga lah. Gimana sih? Pilihan memang kalau ini. Tapi kalau saya tetap A, di sini tuh orang Indonesia menjadi korban ke negara lain. Nah, di sini tuh ada Iya. bangsa Arab dan atas orang Ajam. Nah, iya Iya sih, Pak Pak. Habibie, saya Memang seperti itu intinya memang di memahaminya. situ. Coba dicari Situasi. syarah tentang hadis ini tentang apa Pak Habibie? Baiklah, Oh, coba saya kita lagi. cari yuk. Coba yang lain cari. Saya malah lagi nungguin jawaban. Saya cari ya, saya coba Oke, mencari. boleh Bu Sofi dicari Dulu. syarah tentang hadis ini nih kaitannya tentang apa gitu. Siap. Yaitu Mantap. tentang diskriminasi. Apa ya Pak? Dalam kitab apa Pak? Pak Jawi mana nih? Ininya nih, wajahnya nih, nggak kelihatan. Kata Maman. saya juga Pak Maman, tolong gimana cara merubahnya? Settingin lagi. Pak Maman. Lagi ngerokok, Pak Jawayan lagi ngerokok. Amin. Amin. Barang siapa yang beri menambah. Siapa? Oh. Terusin aja. Ya, yang paling pas. Gimana mau dilewat ah? Lanjut Pak. Bu Sofi ketemu belum? Oh iya, Bu Sofi. Ntar dulu ada yang mana ya yang ini? Ini saya paling atas aja nih di bacanya. Nih ada
Padahal Nabi Muhammad bersabda, wahai sekalian manusia, Tuhan kalian satu dan ayah kalian satu, Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas non-Arab pun sebaliknya. Tidak ada kelebihan bagi yang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Demikian sebaliknya kecuali ketakwaan. Ini senada dengan pesan Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Al-Isra ayat 17. Bahkan leluhur baginda Nabi bukan orang Arab. Nabi Ismail berasal dari Babilonia. Ini masuk nggak ya? Ya kalau Al-Hujurat ayat 13 kan tentang bersuku-suku berbangsa-bangsa ya Pak ya. Ya, sobat gimana? Mau dilanjut dulu? Lewat aja lah Pak. Lewat dulu. Lanjut dulu ya. Ya. Tuh yang ada suaranya tuh, suara apa tuh? Lagi Orang mimpinnya mimpin tahlil kayaknya dia. Tahlilan, Pak. Oke Itu nih. penjawabnya. Diselesaikan studi kasus, kita lanjutkan nih. Ya, Ya, siap. lanjut. Ya, Kak, Lanjutkan lanjutkan. studi kasus terkait dengan karakter baik dan Dan relevan dengan spirit wawasan kebangsaan. Mahasiswa dapat menganalisis hakikat pentingnya menunjukkan nilai-nilai karakter baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya carikan soalnya. Nggak kelihatan Pak Bedi. Ya memang belum dicari Pak, nggak ada soalnya. Ini soalnya udah pada hilang, udah nggak ada. Pak Jawahi, di tempat Pak Jawahi kok begitu ya, buram begitu Pak Jawahi. Udah bingung saya juga. Malu-malu. Pas awal lebih parah Bu, kamar hotel. Pas awal masuk. Apa kameranya kurang bagus ya? Enggak, itu mah apa objeknya Pak, bukan kamera Pak, jangan salahin kamera. Jadi Pak Jawahi itu pakai aplikasi pas mau masuk itu. Lagi di hotel kali Pak Jawahi mah. Ya Lagi diatur. di hotel itu. Mamaman nih. juga lagi di hotel Bu itu. Perhatikan studi kasus berikut. Pada suatu hari, seorang pemuda muslim Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk membantu korban bencana alam. Ia rela meninggalkan pekerjaan dan kehidupannya di luar negeri demi membantu sesama. Berdasarkan studi kasus tersebut, hakikat pentingnya menunjukkan nilai-nilai karakter baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana terdapat dalam isi kandungan Al-Quran dan hadis adalah Dalam korban. Untuk menjaga persatuan misalnya. A. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. B. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan beretika, untuk membangun bangsa yang kuat dan mandiri, untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Ia rela meninggalkan kehidupan Dalam korban bencana. pada suatu saat pembelajaran Nilai-nilai karakter baik yang ditunjukkan oleh pemuda tersebut ada yaitu kepedulian sosial, keberanian, keikhlasan. korban bencana. Berarti Sosial. Berarti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kayaknya gimana ya? Dek, Masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera, muslim depan. Apa nih jawabannya kira-kira? A, saya A. Saya yang panjang aja lah. A. A, cita-cita bangsa. Oh, C, mantap. Ya, benar. Unita. Mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan beretika. Dari tadi Pak Rasid nyariin ini kunci jawabannya nggak kelihatan. Dari yang panjang ternyata salah yang panjangnya. Ternyata salah yang panjang. Aduh. Katanya harus yang panjang yang bermartabat dan beretika. Ini tadi ada yang jawab ini nggak? Bunita. Benita benar katanya.
Nilai-nilai karakter tersebut merupakan cerminan dari akhlak mulia yang diajarkan dalam Al-Quran hadis. Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk peduli terhadap sesama. Jawaban A, B, C, dan E juga merupakan tujuan dari menunjukkan nilai-nilai karakter baik dalam kehidupan bangsa dan negara. Namun pilihan jawaban tersebut lebih bersifat umum, sedangkan pilihan D lebih spesifik dan sesuai dengan studi. Jawabannya nih, jawaban yang tepat C, tapi tidak Itu D. beretika Gitu, maksudnya ayo seperti kamu. apa? Untuk mewujudkan. Berarti Menolong jawabannya itu tuh loh, D, Bu, Pak, etika. bukan C, Oh, jawabannya nggak D. ada yang jawab berarti. Untuk membangun bangsa yang kuat dan mandiri. Silakan, ada yang mau ngasih masukan? Jadi dapat dikatakan sebelum. Rela meninggalkan pekerjaannya untuk membantu korban. Kehidupan yang rukun dan damai. Itu beretika kira-kira. Tapi Membangun kalau bangsa bermartabat itu. dan beretika memang kelihatannya aneh ya. Iya, Iya, kan biasanya kalau beretika itu sesuatu yang berkaitan dengan moral ya. Iya. kalau nolong itu tidak bermoral ya, Bu? Ayo. Sama. Ya moral sih ya. Malah langsungnya. Tapi enggak, bukan Tapi itu. maksudnya dari- Jawabannya yang D. Jawaban yang benarnya yang D, Bu. Jawaban yang benar Emang tuh dia apa C? D. D, D. D. Robotnya D. ini lagi ngantuk Membangun robotnya. bangsa yang kuat dan mandiri ya. Tadi dia apa? Yang kuat dan mandiri. Kalau memang nih, kalau yang A itu memang aneh. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ini kan bukan mau apa Kampanye, bukan mau kampanye, itu visi misi presiden itu. Itu visi misi presiden. Oke nih, kalau jawaban D ada yang janggal nggak? Bangun bangsa yang kuat dan mandiri. Bisa sih ya, yang kuatnya itu Kuat mandirinya saling juga. menolong. Yang Untuk kuat Pak Maman. Siap. mandiri. Gimana? Mau dilanjutkan atau kita tetap di sini dulu? D, Pak. Jawabannya D. Untuk membangun bangsa yang kuat dan Oke, lanjut atau di sini dulu? Lanjutlah. lanjut Nyerah. Pak. Lanjut Nyerah, dulu Bu. Pak. Jawabannya untuk membangun bangsa yang mandiri. Iya, benar Bu ini- Sarmi. Ini Mantap. soal ini memang lumayan wow ini nih. Sekarang kisi-kisi nomor 64. 64 dari tadi kemana orang sekarang 66 ih. Oh, 66. Disajikan Ngetes. studi kasus terkait dengan karakter baik dan relevan dengan Bentar, saya spiritual carikan soalnya. mahasiswa dapat mengenai Indonesia. Oh, masih yang tadi. Terbaik. Bingung saya. Isi kandungan Al-Quran. Ya, soalnya gimana Bu Sarmi? Soalnya. Pak Mamat, Pak. Nunggu dari Pak Habibie aja. Nunggu Bu dari Sarmi saya. dan bocoran itu dia. Pak Iya, Pak Dedi, Rashid. udah selesai belum laporan bosnya? Operator. Belum cair-cair ya. Kalau cair ya ini udah 3 bulan. Udah 3 bulan ini macet. Waduh, Tenang, tenang. tenang. Nih Tenang. soalnya teman-teman. Oh, studi Pada kasus, suatu karakter, hari seorang pemuda Muslim spirit, Indonesia kebangsaan. Menganalisis karakter baik. menganalisis nilai-nilai karakter Pada baik. suatu hari. Perhatikan studi kasus berikut. Pada suatu hari, seorang pemuda Muslim Indonesia sedang bekerja di luar negeri. Kok sama? Sama. Itu soalnya yang tadi kan itu. Oh, pilihan gandanya yang berbeda. Kisi-kisi. Oh, oleh karena itu Kisi-kisinya nih, bentar. Ini pilihan gandanya berbeda, Bu. Nih, kalau yang tadi Berarti kisi-kisi mungkin. 65 itu studi kasus karakter baik terdapat dalam Al-Quran, karakter baik dalam kehidupan bangsa bernegara sebagaimana terdapat dalam isi kandungan Al-Quran dan hadis. Kalau ini 66 ini nilai karakter baik yang terdapat dalam isi kandungan Al-Quran saja. Harusnya Al-Quran ya.
Cuman ini pilihan gandanya berbeda nih. Ya, baca dulu aja, Pak. Oke, siap. Soal kasusnya sama. Berdasarkan studi kasus tersebut, nilai-nilai karakter baik yang terdapat dalam isi kandungan Al-Quran yang sesuai dengan perilaku pemuda tersebut adalah Kepedulian sosial. kepedulian sosial. Widih, ini udah. Ada Ada yang mau Kelihatan, membantah kepedulian sosial? Yang A udah, yang panjang. karena dia panjang. ingin membantu sesama kan peduli sosial. C keikhlasan, yaitu sikap yang tulus tanpa Jawabannya Siap. adalah, oleh karena itu jawaban yang tepat adalah A, B, dan C. Keberanian itu sikap yang Banyak apa jawabannya? cukup yang tulus dan tanpa pamrih. Tapi ya, secara ini lebih ke Yang A. terdapat Uang dalam paling isi kuat kandungan A. Al-Quran. Nilai Ya, paling lebih kuat ke A, A, iya nggak? Pak. Ya. Iya. Pak. Jawaban D dan E juga merupakan nilai karakter terbaik yang terdapat dalam isi kandungan Al-Quran, namun nilai-nilai tersebut tidak terlihat secara eksplisit dalam studi kasus yang diberikan. Ya memang sih, kalau meninggalkan ini pekerjaan berarti berani menghadapi tantangan. Ikhlas, iya. Tapi akan lebih kuat di A. Bagaimana teman-teman? Lebih dominan Ya, secara maka- umum, berani dan ikhlas itu udah masuk ke kepedulian sosial, Pak. Ya, Mantap. jadi lebih umum gitu yang peduli sosial itu. Peduli sosial. Oke, Lebih menyeluruh. kita lanjutkan. Lanjut. Kisi-kisi nomor 67. Disajikan studi kasus sambil saya nyari ininya. Masih yang tadi ya. Nilai-nilai karakter baik yang terdapat dalam isi kandungan hadis. Sekarang dalam isi kandungan hadisnya ya. Tadi Al-Quran. Apa sih? Dikit lagi selesai nih ke profesi. Waduh, dikit lagi selesai. Selanjutnya pedagogik. Ini siapa ahli pedagogik? Bu Sopi, itu Pak Sopi. Ocit. Masya Allah. Ada Pak Yoga, tenang aja. Nah, itu dia. Belum. Oke, ya. Perhatikan studi kasus berikut. Pada suatu hari, seorang pemuda muslim Indonesia yang sedang bekerja di sebuah perusahaan di Indonesia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena perusahaan tersebut melakukan praktek korupsi. Ia rela kehilangan pekerjaan demi membela kebenaran. Berdasarkan studi kasus tersebut, nilai karakter yang terdapat dalam isi kandungan hadis yang sesuai dengan perilaku pemuda tersebut adalah, saya rapihkan, berani lah, Pak. Keberanian berarti ya. kejujuran. Ya iyalah, Kejujuran. kejujuran. Dia nggak mau korupsi. Keberanian, iya dia berani. Semua. Keikhlasan, Pak Rosid, keikhlasan ya? Enggak, keikhlasan enggak masuk, Pak, itu. Iya. Ternyata jawabannya adalah jawaban yang Jujur tepat dan A dan B. berani. A dan B. Kalau dominannya lebih pasnya jawaban A atau B? Jujuran. Kejujuran ya? Iya. Juran, Pak. Di kejujuran ada keberanian. Kalau untuk Laptop ini kan memutuskan, Pak. Jadi keberanian. Kita ngambil lebih ke memutuskan. keberanian itu. Ya. Ada bahasa memutuskan untuk keluar. Asik. Di sini kan laptop. Wah, subhanallah, analisisnya Pak Rosid mantap. Enggak, Apa keberanian. Bu? Jawabannya apa Bu? Berita. B kalau saya. Bersikap sesuai Keberanian. kenyataan. Kalau B, jujur kan dominan ke B, Kak. mengungkapkan jujur itu- kebenaran, Pak. Jujur. Benar. Kalau Tapi ini dia dia tidak mengungkapkan, Pak. Hanya berani menolak gitu kan, Pak. Jadi dianya keluar. Dia nggak ngungkapin kan, Pak, kasus itu ke orang lain. Jadi kan tidak mengutarakan gitu, Pak. Ayo dong, Betul. yang jawaban A siapa nih? Jawahi. Kebenaran. Jawabannya apa Pak Jawahi? Kejujuran. Kejujuran kenapa? Kan di situnya demi membela kebenaran. Lebih dominan ke keberanian Pak Jawahi.
Ya udah. Kenapa Bu Sarmi? Keberanian. Beranian ya. Kenapa keberanian kalau bukan Karena kejujuran? Jujur, dia nggak mau korupsi itu jujur. iya. Ya jadi antara clue-nya itu memutuskan dan rela apa? Rela kehilangan itu kan ya sebagai laki-laki yang tangguh Mengambil suatu keputusan untuk keluar dari pekerjaannya. Betul, sekalipun itu beresiko. Nih kalau melihat ini ya, ia rela kehilangan pekerjaan demi membela kebenaran. Kata kuncinya itu Pak ya. Berani kan Pak berarti? Iya. Oh berani, oke. Ada yang lain? Ada yang mau jawab lain? Dia jujur kehilangan, enggak lah kalau kehilangan pekerjaan berani dia. Demi membela Membela kebenarannya kan berani. jujur. Iya, berani. Iya, Kalau jujur kan berarti gini Bu, mengungkapkan faktanya loh. Perusahaan saya itu seperti ini. Jadi mengurusi perusahaan itu biar gimana caranya tidak ada praktik korupsi. Jadi mengungkapkan apa ya? Hal-hal yang praktik korupsi ini ke yang lainnya gitu Bu. Justru Bu Nita, Kalau menurut saya, justru keberanian itu ketika dia mau melawan. Kalau nggak lawan, dia nggak mau korupsi itu jujur. Ah, Ini makanya jawabannya ada dua, karena memang clue-nya di atas ada dua. Pilihannya tidak salah satu. Memutuskan sama ini. Aduh. Pak Ceceng diem aja. Pak Ceceng apa mau jawab apa? Gimana itu kalau nanti keluar di UP itu pilihan yang mana? Pak Ceceng A kenapa? karena membela kebenaran. Oh B. ya, Pak Jamahi udah muncul. iya memang clue-nya ada dua ini benar. Kata kuncinya Tapi berani itu lebih oke. Gimana Pak Ceceng? Udah AB Pak. keluar, B lebih kuat. memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Berani belum tentu jujur, Pak. Demi membela kebenaran. Berani sih. Sama Pak, jujur Karena juga belum jujur. tentu berani untuk keluar. berkata dan Tapi ini aja berbuat mungkin itu sesuai Pak Habibie. dengan kenyataan. Penjelasan lanjutannya Kalau itu kan keberanian kejujuran bahkan yaitu sikap tindakan, yang kalau berkata kejujuran dan mungkin berbuat sesuai perkataannya. dengan kenyataan. Berani. Nah, Ada iya lanjutannya itu. oh, Kayak keberaniannya itu yang pas kayaknya. Kalau sesuai dengan tantangan ya. Oke. Jawabannya B ya. Ya pura-puranya biar Kehilangan. diskusi gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nomor 68. A. Pokoknya yang akhir-akhir tentang wawasan kebangsaan, Pak, nilai karakter aja. Tapi kalau lihat dua nilai yang positif tadi, kita juga akan Bukannya ada PR belum? lumayan bingung ya. Benar, semoga bukan itu Iya. soalnya, Pak. Iya takut ketemu dari UP. ya kalaupun itu soalnya maunya jawabannya jangan ada yang samar lah. Kalau Harus terang ini, benderang. kalau ini mah pastinya akan ada Pengecoh. iya. Oke, ini soalnya. Loh, belum saya copy ya. Soalnya nomor berapa? 8. Ntar. Kisi 68. Ada suatu Nabi Muhammad. 68. Baik. Disajikan kisah tentang nilai-nilai karakter baik dalam Al-Quran dan Hadis. Masih ini aja ya Allah. Nanti saya jadi orang baik enggak ini nih. Mahasiswa dapat menguraikan konsep metode Ibroh dalam internalisasi nilai-nilai baik. Metode Ibroh internalisasi dalam pendidikan karakter berdasarkan perspektif Al-Quran dan Hadis. Contoh soalnya adalah pada suatu hari Nabi Muhammad melihat seorang pemuda yang sedang duduk di tepi jalan. Pemuda tersebut tampak sedih dan bingung.
Nabi Muhammad pun mendekati pemuda tersebut dan bertanya mengapa ia terlihat sedih. Pemuda tersebut menjawab bahwa ia mengalami kesulitan ekonomi, ia kehilangan pekerjaannya dan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW pun mendengarkan keluhan pemuda tersebut dengan sabar. Setelah mendengar cerita pemuda tersebut, Nabi Muhammad memberikannya beberapa nasihat. Janganlah engkau bersedih, wahai pemuda. Allah akan selalu membantu hamba-hambanya yang beriman. Teruslah berusaha dan berdoa, saya Allah akan memberikan jalan keluar bagimu. Waduh, ini pilihan gandanya malah nggak ada ya? Oh, ada. Pemuda tersebut pun merasa terhibur dengan nasihat Nabi Muhammad. Ia pun bertekad untuk terus berusaha dan berdoa agar Allah memberikan jalan keluar baginya. Berdasarkan kisah tersebut, metode ibroh dalam internalisasi nilai-nilai baik pada pendidikan karakter berdasarkan perspektif Al-Quran dan hadis adalah A. Memberi nasihat dan bimbingan. B. Mengembangkan sikap empati dan simpati kepada peserta didik. C. Menceritakan kisah-kisah inspiratif kepada peserta didik. D. Mengembangkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. E. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian peserta didik. Metode ibroh dalam internalisasi nilai-nilai baik pada pendidikan karakter. Jawabannya apa ini? Ibroh itu cerita ya. Saya B. Contoh. Metode Ibroh itu metode cerita apa bukan, Pak? Menceritakan. Contoh, Pak. Contoh, Pak. Metode cerita yang C itu ya? Bisa tersebut. Jawabannya C. Ini kunci jawabannya salah. Jadi jangan cuma baca kunci jawaban. Menceritakan kisah-kisah Metode Ibroh tadi cerita bukan. Menceritakan kisah-kisah inspiratif kepada peserta didik. B, mantap itu B. Coba Pak Habibie, maaf ini soalnya lagi yang ceritanya apa? Oh, ceritanya. Oke, siap. Narasi soalnya. Ini nih. Ya. Pemuda tersebut merasa terhibur untuk terus berusaha dan Di atas kan nggak ada kisah inspiratif ya. Ya, kisah yang Maksudnya narasi gimana ya? itu kisahnya, Pak. Narasi ini kisah, Pak. di bawahnya itu berdasarkan kisah tersebut ya. B. Setelah mendengar cerita. Setelah mendengar cerita pemuda tersebut berikan beberapa nasihat, memberi nasihat itu. Saya terkecohnya karena Nabi Muhammad menghibur pemuda tadi itu enggak dengan kisah gitu, dengan nasihat. Jadi saya terkecoh. Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau bersedih. Oke, kita baca pembahasan ya. Pembahasan metode ibroh dalam internalisasi nilai-nilai baik pada pendidikan karakter berdasarkan perspektif Al-Quran dan atau hadis adalah menceritakan kisah-kisah inspiratif kepada peserta didik. Ini Jawabannya berarti C. kisah tersebut merupakan contoh penerapan metode ibroh dalam pendidikan karakter. Nabi Muhammad menceritakan kisah pemuda yang mengalami kesulitan ekonomi kepada pemuda tersebut. Melalui kisah tersebut, Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada pemuda tersebut untuk tetap bersemangat dan tidak berputus asa dalam menghadapi kesulitan. Pilihan jawaban A, B, C, dan E juga merupakan metode-metode yang dapat digunakan dalam pendidikan karakter. Namun pilihan jawaban tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam kisah tersebut. Oleh karena itu jawaban yang tepat C. Padahal di sini yang nggak ada yang D. Menceritakan kisah-kisah inspiratif. Jawabannya B. Ya nggak ada memang. Kalau D mah Pak memang nggak masuk dia.
Bukan ini nih. Mengembangkan rasa cinta Di enggak sini ada. nih jawaban A, B, C dan E. Iya, karena emang D itu mungkin menurut si robot Bukan itu ya nggak jawabannya. masuk. Si robot. Ini nih, Jawaban pilihan jawaban tersebut tidak secara eksplisit. Berarti yang eksplisit itu yang D gitu, Pak. yang Disebutkan. eksklusif mana? Oh iya, D-nya malah nggak ada di situ. Berarti jawabannya apa ini? Ayo. C. Masa D sih, Pak? Ini nggak ada yang punya karakter baik apa gimana sih, nggak bisa jawab? Oh bukan ya, sekarang metode Ibroh ya. Ibroh mengembangkan rasa tanggung jawab kemandirian. Terlalu ambigu, Pak, itu. Soalnya, Iya. kita cari soal lain, tah? Yang A ya Boleh. tadi ya, memberikan nasihat. Kalau saya membacanya, Nah, yang terlihat dari kisah tersebut Nabi Muhammad memberikan rasa empati dan simpati gitu. Nabi Muhammad Iya, perhatian. Iya, empati, ada simpati. Ya. ada pernyataan berdasarkan kisah tersebut gitu loh, Pak. Berdasarkan kisah. Iya sih benar. Saya terkecoh di sana tadi. Jadi Ibu Nita jawabannya apa, Bu? Bingung saya, Pak. Bingung. Heeh. Berdasarkan kisah tersebut. Berarti B. saya A aja lah. Ini Budar nih kecuali- dilihat suaranya itu, metode Budar. Ibrohnya atau lihat kisahnya gitu loh, Pak. Saya terbawa ibrohnya tadi. Beri nasihat Tapi tadi. kalau kisahnya emang ya benar kisah inspiratif gitu. Kecuali Empati kalau dan Nabi Muhammad simpati. menghibur pemuda tadi itu dengan melalui kisah gitu. Nah itu kan tepat Kan tuh. ini mah diarahkan kepada peserta didik, Pak. Jadi mungkin ini sama dengan halnya ketika di sekolah kita ada peserta didik yang Putus punya asa. kasus seperti Terus ini. kita membimbing Pak ya. Ya, jangan sampai kita membiarkan, maka kita harus mengembangkan sikap empati dan simpati kepada peserta didik kalau mengacu ke sini, Mas. Kalau tidak membiarkan itu sikap empati, Pak. Simpati. Iya, makanya saya memilih B gitu. Iya. Kita B. Kalau Pak Habibie, Dek. Karena nggak Robotnya nggak ada tuh, nggak nyentuhin deh. Saya nyari soal lain tetap balik ke ini dengan narasi yang berbeda. Oh. Baliknya masih ke soal yang ini, Kisah tersebut. Ibroh dalam Pengertian teman-teman metode Ibroh itu metode apa? Pelajaran, Bu, pelajaran yang diambil Ibroh itu. mengambil pelajaran. Iya, mengambil Contoh pelajaran. ya? Iya. Nabi kepada pemuda seperti itu, kita sebagai guru kepada anak murid. Ya, awalnya kan saya cenderung yang di B itu memang. Kalau berdasarkan kisah tadi, metodenya Ibroh. Simpati. Dan di ini nih dicoba berkali-kali jawabannya itu tetap mengembangkan menceritakan kisah-kisah inspiratif kepada peserta didik. Berarti harus baca modul, Pak, buat ngalahin si robot. Nih, berikut adalah beberapa contoh kisah inspiratif yang dapat digunakan dalam pendidikan karakter. Kisah Nabi Muhammad dan pemuda yang mengalami kesulitan ekonomi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang rela mengorbankan putranya. Kisah Nabi Musa dan Harun yang berhasil membujuk bangsa Israel keluar dari negara Mesir. Kisah Nabi Yusuf yang berhasil keluar dari penjara. Kisah Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Islam. Gitu ya. Jadi intinya objeknya itu kisahnya ini, bukan isi dari kisahnya gitu kan? Ya. Kalau isi dari kisahnya kan nilainya bisa berbeda. Ya, bisa mati tadi itu. Kisahnya sendiri. Benar, Pak. Ya, Benar, terjebak emang. di Iya, kata-kata berdasarkan kisah mengambil tersebut. pembelajaran dari kisahnya itu ya. Kisahnya, bukan isi kisahnya. Iya, benar. Ya, lanjut, Pak. Lanjut, siap. Cek. Aje. Mbak Nita, supaya tidak terkecoh gimana sih kita kayak begini soal-soal begini nih? Ya, Saya aja takutnya ada terkecoh, Pak, barusan.
Cuman saya yang nggak terkecoh Subhanallah, Masya Allah. karena saya nggak jawab. Saya nggak tahu mau jawab apa. Pak Jawahi mukanya sudah mulai muncul. Hei. Bu Sarmi, ice breaking dulu. Siap. Ya Allah, baik nih nomor 69 nih. Aduh. Tolong ada yang baca dong, gantian saya cari soal. Bu Sarmi, Bu Disajikan Sarmi. kisah Mana tentang iya, nilai iya mana. karakter baik dalam Al-Quran dan hadis. Mahasiswa dapat menguraikan konsep metode keteladanan dalam internalisasi nilai baik dalam pendidikan. Perspektif Karakter. Al-Quran dan hadis. Keteladanan. Metode, konsep metode keteladanan. Metode keteladanan, teladan. Konsep metode keteladanan dan dalam internalisasi nilai-nilai baik pada pendidikan. Yang baca siapa sih? Pak Ceceng. Ya, Pak Ceceng lanjutkan. Sudah kan? dibacakan, Pak. Kata kuncinya konsep metode keteladanan. Sudah dibacakan, Pak. Tadi Pak Ceceng kedengaran Oke, suara perempuan. soalnya nih. Silakan siapa yang baca gantian lah. Tadi mana? Bu Sarmi. Saya nih. Pada suatu hari Nabi Muhammad sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba beliau melihat anak kecil sedang menangis. Nabi Muhammad pun menghampiri anak tersebut dan bertanya, "Mengapa kamu nangis?" Anak tersebut menjawab bahwa ia kehilangan ibu dan ayahnya. Pak, bentar. Kok sama aja ya? Beda, Pak, Jawabannya itu. Nabi Muhammad pun memeluk anak tersebut dan menghiburnya. Nabi Muhammad juga memberi uang kepada anak tersebut. Anak tersebut berhenti menangis dan berterima kasih. Ia pun merasa lebih bahagia. Berdasarkan kisah tersebut, metode keteladanan. Next, ke atas. Apa tuh jawabannya? Nah, kalau ini bisa B ini. Nah, mengembangkan sih. Kalau ini. Kalau ngasih keteladanan kan ngasih contoh langsung biasanya keteladanan itu ya. Oh iya. Kok ke kisah lagi ya? Memang disajikan kisah, Bu. Ya maksudnya kan kayak kalau yang di soal tryout itu kan guru ngapain gitu kan, termasuk metode apa ini gitu kan. Iya. Ini yang ada di sini di Google tuh. Adanya ini. Sama tapi ininya ya. Nah, ini baru B. Bisa juga yang C, Pak, memberikan ini nasihat dan bimbingan. Orang nggak menasehati, Bu. Memberikan itu. Empati, lebih dekat empati. Ya, empati, simpati. Memberi materi tapi meluk tuh ya. Bersikap kasih sayang kepada Jawabannya D, mengembangkan Jawabannya rasa D. cinta kepada Allah dan Rasulullah. kayaknya jauh dah. Anak kecil itu belum. Gimana Bu Sopi? Anak kecil itu belum saatnya, metode Pak. keteladanan itu Iya. kan melalui contoh perilaku yang baik, ya kan? Berarti kan contoh langsung, Pak, kalau keteladanan itu. Di mindset saya seperti itu loh, metode keteladanan itu langsung ngasih contoh. Banita apa jawabannya? Nggak ada di sini, Pak. Sama malah ke B ya. B. Ini yang tadi saya omongin di B nih. Pilihan A, B, C, dan E juga merupakan metode yang dapat digunakan untuk mendidik karakter, namun pilihan jawaban tersebut tidak secara eksplisit sama itunya ya. Bersikap kasih sayang kepada anak yatim, membantu orang yang membutuhkan. Perilaku tersebut dapat menjadi teladan bagi peserta didik, mengembangkan nilai karakter, kasih sayang, kerukunan, kepedulian sosial. Ya, jawabannya malah D. Jawabannya malah apa tadi? Malah D ya? Jawabannya D. D jawabannya. Kalau saya tuh lebih ini ya, lebih B ya? Yang B kalau kita ya. Iya, B. Rasa empati. Berikan uang kepada Bingung ini nih. Gimana ini nanti bisa semua kalau begini ya?
Tenang Bu, ini mah soal Google Bu, soal ini mah nggak terlalu gini. Itu ada rasa Ini modul ke-10 berarti ya? Iya, terakhir Pak. Coba kita kembali ke modul. Ada nggak yang buka modul? Saya sedang tidak buka modul Pak. Saya sendiri bukanya. Jadi Oke, gimana? oke, Kita semua. lanjut. Lanjut dulu Pak. Lanjut aja dulu, Pak. Ayo Oke. lanjut. Lanjut. Ibroh kisah. Sajikan kisah tentang Mangga dibaca Bu Sofi. Saya nyari soal. asik. Saya mendengarkan. Disajikan kisah tentang nilai-nilai karakter baik di dalam Al-Quran atau hadis. Mahasiswa dapat menguraikan konsep metode nasihat Ayat dalam 13. internalisasi nilai-nilai baik pada pendidikan karakter berdasarkan perspektif Al-Quran dan hadis. Berarti sekarang metodenya nasihat. Kalau tadi keteladanan, sekarang beralih ke nasihat. Ayat Yuk cari 13. soalnya. Sama soalnya. Soalnya sama kan. Ya, ini yang sering ngejebakku seperti ini ya. Jawabannya ayat 13. Metode nasihat. Ini nih, kalau tadi pertama ada metode kisah, ada metode keteladanan, ada metode Keteladanan nasihat. contoh. nasihat. Nasihat yang ini. Kalau yang kemarin di tryout itu membuang sampah. Ya Gurunya yang keteladanan membuang tanpa itu. Dua itu. Contoh kan itu berarti keteladanan, ngasih langsung contoh. Yang Al-Qudwah itu ya kemarin ya. Ini sama Bu. Sama tuh. Kan? Baginya sama. Ini mah harus Menceritakan langsung ke kisah-kisah modul. inspirasi. Baik nih, kalau saya ngebacanya ya. Ketika metode Ibroh itu kisah-kisah. Ketika metode apa namanya? Bisa Nasihat itu yang C. Ketika metode apalagi itu tadi keteladanan. Contoh langsung harusnya Pak. Iya. Oh, keteladanan. Kan Keteladanan kuncinya ya. berarti di situ Pak. Ibroh cerita atau kisah-kisah, keteladanan kalau lihat di soal tryout contoh langsung. Terus kalau yang nasihat ya nasihat. Pemberian. Ini nih nasihatnya, wahai anak-anakku. Jagalah kerukunan di antara kalian. Kerukunan adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Oh, iya. Tapi yang ini nih kita menggaris bawahnya tuh ini nih. Metode nasihat gitu. Ketika disebutkan gitu. Maka nanti berarti memberikan nasihat dan nasihat gitu. Iya, boleh Pak, boleh. Oke? Bener gak robot itu? Coba robotnya jawabannya C. Benar tuh kata si robot. Kalau yang ditanyakan metode kisah itu kisah-kisah inspiratif. Kalau Ibroh, yang ditanyakan metode apa? Keteladanan. Tadi itu rasa cinta ya? Iya, ini yang kayaknya Iya, kurang. ya, cinta kepada Allah. Yang tadi. Bingung Pak. Gimana lanjut ah? Lanjut aja lah. Lanjut aja. Oke, bentar. Selesai profesional Pak. Udah selesai bener profesional, kita pedagogik. Mantap. Disajikan. Bentar, saya cari soalnya. Analisis KIKD. Oh, nanti kalau kita mau diganti menganalisis CPTP ATP. Belum. Kalau kisi-kisinya itu mah ya enggak, Bu. Enggak, itu ada kan kita pakainya Kumar. Kumar mah ada sendiri. Kita masih itu. Oh, beda lagi ya? Kita tuh Asesmen 3, Bu. kayaknya kalau yang Kumar itu. Oh iya, siap. Itu mah cuma di modul ajar doang. Ini masih revisi apa 2013 dan 2013 revisi. Dede habisin dong ya sayang. Masih sayang. Udah. Makanya sedikit doang kalau kurikulum mah merdeka.
nomor Mangga, siapa yang mau 89. baca? Di sini ada Pak Abdul Qadir ya. Pak Jawahi baca, Pak Jawahi gantian. Gak kelihatan Pak. Waduh, Kenapa? Udah tua saya. Berdasarkan deskripsi kompetensi tersebut dari mana, Mas? perhatikan deskripsi kompetensi berikut ini. KI 3 memahami pengetahuan faktual, KI 4 menunjukkan keterampilan berpikir, kreatif produktif. Bertindak kreatif. Kompetensi dasar mengidentifikasi unsur rupa dalam karya seni. Ini mah kemungkinan Berdimensi. nanti berbeda ya kalau kita mah tentang Al-Quran hadis. Iya. Yang 41 KI 4 KD 4 membuat karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan deskripsi. Oh. Saya cari yang soal Quran hadis dah, Al-Quran hadis dah. Iya, Pak. Quran hadis, Iya, Pak. Sok yang ini sambil dibaca aja dulu. Pas. Lebih menekankan pada pengetahuan. Ya Allah. Aduh, Berenya. Tapi ini kayak suka lihat ya contoh soal ini ya. B kayaknya. Nah, ini yang Quran hadis nih. belum, Bun. Mantap, Ini yang soal ini hapus aja tak, yang soal yang ini nih. Iya, iya, Pak. Perhatikan deskripsi kompetensi berikut ini. Kompetensi intinya KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KD-nya mengidentifikasi kandungan hukum Islam dalam QS Al-Maidah 3233 tentang larangan memakan bangkai, darah, daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Yang 41 mendemonstrasikan hafalan Al-Maidah. Berdasarkan deskripsi kompetensi tersebut dapat disimpulkan bahwa pilihan jawaban KI 1 merupakan kompetensi inti yang paling penting dalam mata pelajaran Al-Quran hadis karena berkaitan dengan aspek akidah. KI 2 merupakan kompetensi inti yang paling penting dalam mata pelajaran Al-Quran hadis karena berkaitan dengan aspek akhlak. Pilihan gandanya juga jawabannya memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam mata pelajaran Al-Quran hadis. Ya, jawabannya ya. Iya, menurut saya yang lain. Kalau saya juga gimana yang lain? Gak kelihatan nih. Nggak kelihatan kenapa? Kok terlalu kecil, Pak? Enggak, ABC doang. Mana ABC, D-nya? Ini D di bawah. Kok Pakai bisa HP mati kali ya? Pak Jawahi pakai HP ya? Ketinggalan nomor ini. Emang Pak Pak Bibi Jawahi pakai punten. HP? Kenapa, Bu? Minta Pakai lihat ini, soalnya pakai- tadi. Soalnya baru ini, muncul. berdasarkan deskripsi kompetensi tersebut dapat disimpulkan bahwa KI 1, 2, 3, 4 kan sama, kita udah tahu. KD-nya nih. Mengidentifikasi Nggak boleh kandungan. makan, iya. Nggak, KI 3 pengetahuannya nggak boleh makan daging. KI 4 mendemonstrasikan hafalan. Nah, pilihan jawabannya, kalau saya juga KI 1, 2, 3 memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam mata pelajaran Al-Quran hadis. Ya. Saya pun itu. Oke? Ya. Lanjut. Setuju. Contoh IPK. Saya cari soalnya. Apa itu IPK? IPK itu indikator pencapaian kompetensi. IPK saya 2. C itu. Itu pendidikan karakter kan? Gimana Pak Zeng? IPK itu ke pendidikan karakter. Ya enggak semuanya ada IPK-nya.
Implementasi pendidikan karakter. Masuk tapi benar itu. Bukan lah. Enggak, Pak. Bukan itu Mas Ceceng. Contoh IPK. Indikator. Indikator. Belajarnya deket aja. Ya Allah. PKG. Dede udah ngantuk. Pipis dulu, Cuk. Bentar, belum ketemu ya ini nih soalnya ya. Disajikan contoh IPK, mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter. Baca apa Bu Sarmi? Belajar baca. Soalnya pada suatu Indikator pencapaian kompetensi. IPK. IPK. Nyari apa? Nyari apa? Minyak kayu putih deh. Gitu kali. Rosid, ayo baca dong. Siapa yang mau baca nih? Perhatikan contoh IPK berikut ini. IPK 1, mahasiswa mampu menganalisis kandungan hukum Islam dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32-33 tentang larangan memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. IPK yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32-33 dengan fasih dan lancar. IPK yang ketiga, mahasiswa mampu menulis karya ilmiah tentang penerapan hukum Islam dalam bidang pangan. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat video animasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Dia apa Yang kelima, mahasiswa mampu bekerja sama video dengan animasi. Nanti dulu ini soalnya belum selesai. berdasarkan contoh IPK tersebut, manakah yang memenuhi kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter pada mata pelajaran Al-Quran hadis. D. C. D sama Pembelajaran abad 21 identik dengan teknologi. Antara D dengan E. Itu D. Era digital. Era digital. Baik. Ya, mau ini nih kira-kira jawabannya apa? Kenapa D? Membuat video animasi. Serta penguatan pendidikan karakter. Karakternya itu kan. Karakter berarti lebih ke D ya? Dalam bidang kejujuran. D. Teladanan ya, D. Yang D, Pak, yang IPK Yang D ya? keempat. Oke, kita coba. Jawabannya adalah D. Jawaban yang tepat adalah D dan E. Karena kuncinya tadi kayaknya di digital. Iya, Pak, ada bekerja sama, Pak, ini Pak, mampu bekerja sama, itu karakter, Pak. Iya, itu kan. Ada digitalnya juga itu tuh itu. Iya, Teknologi. sama yang tadi kejujuran. Kalau membuat video itu masih apa ya, produk apa namanya? Produk asing, Pak. Masuk digitalisasi itu. loh. Mas Ceceng, membuat video animasi itu masuk digitalisasi loh. Termasuk abad 21 itu. Iya, maksudnya kan IPK itu bukannya ini ya, pendidikan karakter kan? Bukan, Allah Akbar itu. indeks ini loh. Pak, IPK itu apa namanya? Indikator pencapaian kompetensi. Apa kayak KKM loh, tapi dijabarin gitulah mudahnya. Indikator nih, mahasiswa mampu itu kemampuan.
Pencapaian kompetensi, Iya. bukan pendidikan. Implementasi pendidikan karakter. Aduh. Saya kayaknya baca di mana gitu ya. Kayaknya lebih ke karakter dah. Oke, itu ya kriteria IPK yang bermuatan turunan abad 21, penguatan pendidikan karakter ini memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu berkomunikasi dan bekerja sama, mampu menggunakan teknologi informasi secara efektif, memiliki karakter yang baik, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dan Itu kreatif. karakter. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 73. Jadi yang lebih tepat yang mana? D atau E ya? D. Ah, Yang D. Yang D ya bagus ya. Kalau saya D sama E. cenderungnya ke E, Pak. Kalau saya cenderung ke E sekarang. Jawabannya kalau dua-dua begitu bingung ya. Gini Bu, kalau kenapa Lebih umum ya yang kalau era E nih? digital Kenapa ya? yang E ya? Di sini mampu bekerja sama. Ya, itu karakter. Kalau di yang D mampu membuat video. Bidangnya aja ya. Tapi ada dalam bidang kejujuran ya. Iya, dalam bidang kejujuran, tapi hanya indikatornya bidangnya kan Pak, mampu belum membuat masuk ke Oh arah. iya. Gitu, Iya, jawaban yang lebih tepat tuh yang E. Ngomong apa Pak Rosid? Yang malam dia. kalau membuatkan pencapaian, Pak. Bahasa Lona. Ya. Oke, kita lanjut atau gimana? Lanjut. Oke. Lanjut. Indeks prestasi kumulatif itu panjangannya Pak. Prestasi kumulatif. Ya kita waktu kuliah suka dapat IPK. Bukan itu mah, bukan Beda masalah lagi. sekarang. IPK ini dengan IPK dulu beda Pak. Tapi di bawahnya emang IPK yang di kampus tuh. Iya itu tuh indeks prestasi kumulatif Pak ya. Iya, saya 2,8 waktu itu, Bu. Aduh. 3,8 kali. 3,8. Bukan pengumuman ya, di bawah 3 loh pengumuman. Lanjut. Ya, sedang dicari soalnya Pak. Ini Pak, soalnya nggak ada soalnya. Informasi tentang usia peserta didik. Indikator pencapaian Antara 7 sampai 17 tahun. Mahasiswa dapat sertifikat teori perkembangan intelektual. Ini mah yang umum. Bun dibakat sudah ada itu enggak? Sini. Ngomong-ngomong, ini saya lagi nyari ya. Ngomong-ngomong, udah pada nyobain pakai Google Bard ini belum? Belum. Saya baru tahu nih dari Pak Habibie. Nih, mau sambil saya contohin biar nanti Boleh Pak, boleh. Nanti nih, Boleh Pak. ya nanti soal selanjutnya nih ya, soal selanjutnya biar pada bisa belajar sendiri mandiri tuh. Nggak tergantung terus ke Pak Habibie. Iya, kita kan generasi apa? Yang begini. Tapi saya suka kalau kita ngobrol kayak gini tuh. Jadi mau belajar, kalau nggak belajar. Ngantuk Pak, kalau buka modul baru selebar udah tidur. Bunci, halo Bunci, baca dong Bunci. Laptop Mang Oce sendiri, kita mau tidur. Ini menyebutkan nama ya, nama tokoh ya. Berdasarkan data dan informasi berikut ini. Pada usia 7 sampai 11 tahun, peserta didik mulai mengembangkan kemampuan berpikir 11 sampai 15. Ya. Konkret, formal, abstrak itu urutannya. Berdasarkan data dan informasi tersebut, teori pembelajaran intelektual pada peserta didik yang paling tepat. Kayaknya Pak. Kalau saya robot. Kalau intelektual kayak Piaget itu. Pokoknya kalau ada umur-umur. Branner mah bukan itu kayaknya. Kognitif intelektual. Dari Piaget. Ya, jawabannya A, benar Bu. Iya, betul. Teori Piaget itu teori perkembangan intelektual. Kognitif. Ada kemarin ya di tryout. Iya, kemarin ketika ini ada di dosen juga menerangkan ini nih. Ya. Saya izin ke kamar mandi, kok dipelototin ya? Saya jadi nggak enak saya keluarnya. Ya, Piaget itu perkembangan intelektual.
ini apa namanya pembahasannya. Oke, lanjut. Oh iya, saya melanjutkannya tuh mencontohkan ya, lupa ya. Iya, katanya memberi share screen. Bu Sarmi S breaking. Nah, ayo siap. Baik nih. Kita tuliskan kayak gini. Yang pertama, soal HOTS ini diperintahnya ya, soal HOTS dengan kesulitan tinggi dengan 5 pilihan jawaban, karena nanti di UP itu 5 pilihan jawaban atau 5 multiple choice tentang, nah kita masukkan isinya, Kisi-kisi. kita masukkan kisi-kisi nomor 74. Apa sih part.google.com? Buang semua. Sudah saya share nih. Nomor 74 itu disajikan studi kasus. Kita buang disajikannya. Tentang studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menelaah teori perkembangan moral. Nah, tadi kalau Piaget itu perkembangan, kita klik yang ini yang bijak, ya. Kita klik yang tanda panah ya. Nanti kita menunggu hasil prosesnya. Proses pencarian Jangan-jangan soal. yang bikin soal di pusat tuh begini juga kali ya. Nah, ini yang di itu dosen Pak kemarin tuh. Nanti Ambil itu Mbak lah, Pak. biasanya tuh di sini tuh ada ininya, ada apa namanya? Sumbernya dari mana gitu. Kalau ini nih klik di Google nanti ada tulisan sumbernya. Nggak ada ya. Oke nih. Bentar. Ih. Kong. Oke, udah bisa ya untuk bikin soal itu ya. Pak Bibi, jadi ini tuh soal tuh emang udah ada yang pernah nulis atau memang bener-bener buat bikin sendiri ya? Bukan, ini nih data di Google. Google kan punya semua data tuh Pak, yang diarahkan kalau kita mencari soal database. Iya, database-nya tuh. Ya, artinya pernah ditulis orang gitu. Pernah ditulis orang. Dan guru juga, dosen juga akan membuat soal itu ya yang kayak gini-gini gitu. Betul. Kita balik lagi ke Microsoft Word atau gimana? Atau kita coba sekali lagi? Sudah saya copy nih. Ya. Balik ke Microsoft Word. Udah paham ini cara bikinnya ya? Udah. Siap, paham. Oke, siap. Kita kembali ke Microsoft Word. Benar, Mak. Benar, Mak. Ya. Dharma lagi sendiri ya. Betul. Baik, ini ya. Pada suatu hari terjadi tawuran antar pelajar di sebuah sekolah menengah atas. Tawuran tersebut mengakibatkan beberapa pelajar terluka dan dirawat di rumah sakit. Berdasarkan studi kasus tersebut, teori perkembangan moral peserta didik yang paling tepat. Albert. Teori perkembangan moral apal nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau Erikson itu tentang Ini kemarin kayaknya pernah keluar. Emang ini keluar? Perkembangan moral Erikson. Kemarin ada yang bahas tentang Erikson itu. Di sini jawabannya ini teori Kolber ya. Dari perkembangan moral yang paling tepat atau teori Kolber. Gimana? Oke, lanjut. Ada yang mau terangin nggak? Erikson sosial. Siapa yang bisa satu-satu nih tentang Erikson apa? Iya, jelasin satu-satu. Lemberg apa? harus baca modul, Bu. Nggak hafal soalnya. Iya. Iya, harus buka Masih modul ya. hafal di teori yang ini.
Kalau nggak Sabtu Minggu kayaknya aku hari Minggu kayaknya tuh. Oke. Jadi memang harus baca lagi ini nih. Tapi kalau udah kayak gini kan kita udah agak inget-inget nih. Teori perkembangan intelektual tadi Piaget, moral ini Kohlberg. Oh, kalau Erik Sosial Erikson, siapa, Pak? Erikson tentang kepribadian, keterampilan sosial. Sosial berarti Erikson. Ini kita mau sampai jam berapa Bapak Ibu? Ayo lanjut aja. Lanjut aja. Begadang. Bentar. Mas Arwi masih semangat. Nada. Studi kasus, informasi terkait kehidupan peserta didik di lingkungan sekolah, masyarakat, mahasiswa, teori perkembangan emosional. Ini siapa nih? Tebak. Saya Pigosti. Golemen kalau nggak salah Pak. Oke, ntar. Kalau nggak salah betul. Golemen. Jawabannya apa, Bu? Teori Golemen nih. Ternyata salah, Bu. Salah, Tadi Bu ya? Sofi jawab apa, Bu? Nyari apa tadi Bu Sofi? Tadi nyari Erikson. Erikson apa? Tentang apa? Kepribadian, keterampilan sosial. Keterampilan sosial. Ini perkembangan emosional. Emosional. Seorang peserta didik 15 tahun sering merasa cemas, gelisah, ia merasa kesulitan untuk bersekolah sekolah dan sering mengurung diri di kamar. Berdasarkan studi kasus tersebut, dari perkembangan emosional yang paling tepat ini jawabannya Erikson ini nih. Erikson itu tentang emosional berarti ya. Sosial dan emosional berarti tadi tuh. Kalau Pigosti tentang apa itu Pak? Apa ya kemarin ya? Ini satu-satu. Tentang proses. Erikson berarti sosial dan emosional. 75. Kalau Vygotsky itu menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial. Berarti apa Bu? Behavior ya? Konstruktivistik. Konstruktivistik itu belajar mandiri Pak. Ya itu punya PGST. Iya, konstruktivistik. Pak Jawahi ternyata mantap gitu. Apa tadi tuh? Mantap ya. Bener ya Pak Jawahi ternyata ya dalam diam. Amin. Ini mau sampai jam berapa teman-teman? Jam 10. Setengah 10 aja Pak. 10 ayo. Saya tuh menatap layar nggak berhenti pusing ya kepalanya. Sambil ngopi Pak. Oh sambil ngopi Bu. Ya siap. Silakan Bu bacain Bu. Pusing kepalanya. Seorang peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran jika ia dapat melihat, mendengar, dan melakukan secara langsung. Ia juga lebih mudah mengingat materi pelajaran jika ia dapat menghubungkannya dengan pengalaman pribadinya. Berdasarkan deskripsi tersebut, konsep dasar teori belajar behavioristik yang paling tepat adalah Aku. Pembelajar harus memperhatikan gaya belajar siswa ya. Gaya belajar siswa. Jawabannya apa?
D. D katanya Pak Bibi. Kok bisa hebat-hebat gitu sih? Kita lihat jawabannya adalah pembelajaran harus menekankan pada pembentukan kebiasaan dan perilaku. Oh, Orang behavioristik kok ini. Iya, jawabannya saya ini nih. Kebiasaan ya. Oh iya. Saya juga cek jawabannya behavioristik perilaku. Ya, kan behavior gitu-gitu. Kalau gaya belajar siapa? Belum jawab saya. Oh, apa Pak jawabannya apa? Ya C, perilaku. Kalau Jawabannya gaya C, belajar perilaku. teorinya siapa? Gimana, Bu? Kalau gaya belajar teori siapa? Gaya belajar yang gimana? Bukan gaya belajarnya, kita ke perilakunya. Itu biasa perubahan. Sumberem. Gaya belajar siswa. Konsep dasar teori belajar behavioristik Kalau yang menurut paling saya tepat. memperhatikan gaya belajar siswa ini humanistik. Ya, gaya belajar humanistik ya, memanusiakan manusia ya. Gimana? Tapi yang kalau titik berak behavioristik itu ya perilaku, kebiasaan, perilaku. Ya, perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Kalau konstruktif itu apa? Gimana Pak Bibi? Belajar mandiri. Belajar mandiri. Kata kuncinya ya. Ya. Saya yang sering tentukan itu yang humanistik itu Pak, yang memanusiakan manusia tuh. Nah, yang mana? Humanis. Punten ini saya mau nanya lagi nih, mastiin mau sampai jam berapa ini udah pada diem soalnya. Jam 10. Jam 10 Pak. 9:30 aja Pak. Tuh. Senin. Oke nih, 10 menit lagi aja ya. 10 Ini menit. kayaknya operatornya ini yang ini udah capek nih operator. Oh iya, saya lelah melihat layar dari tadi sore jam 4 sampai jam 6, lanjut jam habis isya. Mantap. Operator memang sudah lelah. Semangat operator sambil ngopi. Ya, edge breaking dulu, edge breaking. Kopi 7 elemen. Kopi 7 elemen. Waduh. Dari HNI. Kayaknya jualan ini Bu Sarmi ini. Oh. Dari belajar behavioristik menekankan pada pembentukan. Belajar kognitif sekarang tuh. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar, list tanpa menyebut nama gaya. Tentang teori kognitif itu. Kognitif gimana, Bu? Nah, pemahaman konsep ya. Oke, seorang peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran jika dia dapat memahami konsep. Widih, bener ya. Bu Sarmi mantap ternyata ya. Ya, itunya Piaget. Teori Piaget teorinya. Ya. Oke, berdasarkan deskripsi tersebut, konsep dasar teori kognitif yang paling tepat adalah jika ia dapat menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ia miliki. Pembelajaran harus secara terstruktur sistematis. Belajar harus berorientasi pada tujuan dan hasil belajar. Tujuan dan hasil belajar pelajaran apa? Ya. Ini kalau tujuan dan hasil belajar behavior ya tadi ya. Behavior. Pembelajaran harus menekankan pada pembentukan kebiasaan. Behavior itu. Itu yang behavior yang C. Yang C. Yang tujuan hasil belajar juga behavior kan? Ya, dia melihat hasil. Ya. Terus pembelajaran harus memperhatikan gaya belajar siswa. Pembelajaran harus melibatkan peran aktif siswa. Deskripsi apa namanya? Jawabannya apa? Kayaknya E ya. Antara E dengan A. Pak. Pelajaran harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. A sama Pak Ceceng C. Kali. Kalau C itu behavior, Pak. Oh iya, Pak Ceceng apa, Pak? Tapi deskripsinya ini kok gaya belajar ya, Pak?
A aja. Oke, kita lihat jawabannya adalah pembelajaran harus melibatkan peran aktif siswa. Salah ya. Tapi bahasa Kalau- kognitif menekankan pada pentingnya peran kognitif, yaitu proses berpikir Dalam belajar. dalam belajar. Teori ini berpendapat bahwa belajar proses perubahan dan pengetahuan keterampilan perilaku dihasilkan dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ternyata nggak ada yang benar, aduh. Salah semua. Pemahaman. Jawabannya apa? Jawabannya kognitif itu harus melibatkan peran aktif siswa, Pak. Ya. Beneran ya, saya kepala pusing ya. Eh. Gimana? Sudah diakhiri Pak Habibie. Kita akhiri aja ya. Iya, lanjut lagi besok. Satu Pak lagi. Rosid baru gabung padahal ya Allah. Pak Zikri baru gabung. Kenapa diakhiri? Kayaknya Pak Habibie sengaja juga nih. Kita udah 2 Oh, jam. jadi gitu Pak Habibie sama Bu Sophie sudah kompromi koalisi. Dengar Pak Zikrinya, aduh punten. Kita Oh. dari kapan, Pak? Apaan? Sibuk terus. Gitu ya Bu Iya, Sophie itu sama lagi Pak ngurusin Habibie. omset ya. Pembelajaran harus melibatkan peran Pengajian malam Senin mah Pak aktif Habibie. siswa. Jangan dunia terus ukhrawi. Masya Allah, lagi lempeng. Astagfirullah. Maksudnya apa sih Bu Sophie? Enggak Pak, ya Allah Pak. Mari dilanjut. Saya Jadiin kalau Pak Zikri co-host Pak Habibie. Iya, Pak Zikri, biar Pak Habibie ngopi dulu. Orang Pak Zikri belum tahu cara nyari soalnya. Ini udah nggak ada soalnya di bawahnya. Habibie saya udah nih. Soalnya udah ada yang masuk tuh baru. apa maksudnya Pak Rosid mentang-mentang kopi Oke, sudah nih, saya seduh. Kita udahin dulu ya. Kita mau sepakatin lagi nih, kira-kira kapan lagi? Besok jadi, Pak. Buat baca-baca lagi nanti ini di buat baca. Saya mah Kita cuma ini gitu, udah nanti di-share. Tapi saya yakin nggak dibaca, asli 100% saya yakin. Tadi yang tadi aja baru dibaca 10 soal. Belum, nanti belum di print tadi, lupa juga. Iya. Kita 2 jam itu ya, membahas 2 jam. Tadi siang itu 16 soal. Sekarang juga Angel. 20 soal itu karena tadi tuh kita 20 soal karena ya lewat karena bingung di yang wawasan kebangsaan. Kita mau bahas lagi kapan nih? Halo. Besok malam, Pak. Besok malam. Besok malam. No comment saya. Besok, Pak. Lebih enak Tanya malam Pak Zikri bisanya kapan? Malam habis maghrib, Habis Isya. gaspol. Mau habis maghrib apa habis isya? Habis maghrib, Pak. Habis Habis Isya aja, Isya. Pak. Habis Isya oke lah gitu. Kalau habis maghrib waktunya. Nanggung kalau habis maghrib teh. Nanggung ngapain tuh? Maksudnya waktunya Bapak dari maghrib ke Isya. Astagfirullah. Biasa Pak Budi. Bu Sophie. Lagi sensi, lagi datang bulan. Iya. Oke. Baik, nih. Kita berarti ketemu lagi besok ya besok malam 19.30. Ya, Ba'da Isya ya, sholat Isya dulu kita dulu. Yang dibahas share dong, saya mau baca-baca. Allah, kayak Jangan gitu Pak Habibie, kita ikhtiar. Rajin-rajin share aja Pak Habibie ibadah. Emang Bu. Oke, kita sudah ya. Saya kepala pusing ya. Mohon maaf semuanya teman-teman. Ya. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih udah mau pada belajar bareng. Pak Habibie, maaf sebentar, musuh Pak Habibie ada nggak Pak Jawahi? Bukan musuh, itu partner terbaik. Adalah dari awal hadir Pak Jawahi mah. Mana Pak Jawahi? Partner itu partner. Jawahi hebat pedagogiknya. Jangan salah. Masih belum bener dia. Blur mukanya. Udah tidur orangnya. Itu tuh rebahan tahu-tahu tidur. Tidur kali Pak Jawahi mah.
Oke. Oke, Oke, gitu tutup. aja ya. Kita sudahi. Terima kasih semuanya, sehat-sehat semuanya, istirahat. Ayo, alhamdulillahirobbilalamin. Sukses. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sedih. kasih Pak Baru Habibie. masuk Terima kasih keluar semuanya. sedih. Baru Pak masuk Jikri Sengaja, keluar. Pak. Kita tutup karena antum masuk. Karena Mas Jikri Benar. masuk. Benar ini mah. Aduh. Giliran udah ditutup Pak, nggak langsung tidur. Baru tutup Pak Jikri. Ampun. Gimana Pak Ocit? Kita berdoa aja pada soal Siap. Bu Dharma siap tuh. sambil Siap jadi pendengar. Yuk, sambil siap. itu sambil kopi yang baru datang. 7 elemen. Saya sakit gigi. Sakit gigi, Bu. Wah, cocok buat belajar, Bu. Bu Dharma itu lagi sendirian itu. Iya, kok tahu? Suaminya lagi berangkat. Berangkat kemana? Lagi di Mekah itu suaminya. Alhamdulillah. Oke, saya kepala pusing, izin ya. Assalamualaikum. Alasan ada saya jadi pusing. Iya.